dikasih tahu kalau izin ngasih suratnya ke ibu gitu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang selisih dan rasio. Sebelumnya ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian dapat membedakan selisih dan rasio dengan tepat. Nah, sebelumnya kalian masih ingat gak mengenai pembagian itu seperti apa? Apa itu pembagian? Pecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Terus kalau pecahan, dipecah-pecah juga. Kalau pembagian itu kalau misalnya kayak pizza itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Kalau misalnya kita ambil 1 berarti itu pecahan. 1/8 itu pecahan. Iya. Kalau Pembagian pembagian berarti dari sepotong pizza ini dibagi jadi 8. Ya. Oke, masih ingat ya berarti. Oke, lanjut kita biar lebih ingat lagi kita main game. Boleh di scan menggunakan Google Scan. Wih, langsung 100 Bu, 2 soal ya, Bu? Iya, bagus soal. Makanya itu Sudah, Bu. sebagai pemanasan aja ya. Sudah, Bu. Siapa lagi yang udah selesai? Aku. Iya, bagus. Oke. Nah, tadi kan udah belajar udah mengingat-ingat sedikit di kuis tadi. Nah, semoga dari kuis tadi itu kalian bisa tahu tentang selisih dan rasio sedikit-sedikit. Nah, sekarang ibu mau tanya, misal nih, apa perbedaan antara mengatakan gelas coklat lebih banyak 3 gelas daripada gelas susu dengan mengatakan perbandingan gelas susu dan gelas coklat adalah 3:6? Ada yang sudah bisa jawab? Gimana Bu maksudnya Bu? Saya lupa. Yaudah, nanti ini untuk ada yang bisa jawab? Yang kata kalimat pertama itu selisihnya, Bu. Yang kedua itu perbandingannya. Ya, betul. Nah, biar berbeda ini itu mudah sekali ketika kita paham untuk mengenai perbedaan dari selisih dan rasio. Nah, untuk mempelajari itu kita akan mengerjakan LKPD guna lebih mengetahui apa itu materi selisih dan rasio. Nanti buka bagi 2 kelompok. Citra, sini, Citra. Kamu kelompok sini. Mereka berdua aja. Ya, betul lewat. Masa kita berdua sih Bu? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan sampai selesai.
kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Aren. Yang beranggotakan saya, juga ada Citra sama Niwi, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu di masalah pertama, itu ada diberikan sebuah permasalahan, yaitu Andi memiliki sebuah ternakan yang dari 5 ekor sapi perah, ya tapi tidak selalu menghasilkan susu dengan jumlah yang sama setiap hari. Pada minggu ini ada misalkan hasil produksi susu dalam 4 hari, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat ya contohnya. Nah, dia harus mendistribusikan hasil susunya setiap hari sebanyak 50 liter untuk pabrik susu UHT. Namun pada hari Rabu dan Kamis, sapi B dan sapi E mengalami sakit sehingga susu dari kedua sapi tidak didistribusikan. Adi mulai khawatir apakah jumlah susu setiap hari selalu mencukupi kebutuhan distribusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, berarti kan jumlah susu sapi setiap hari di hari Senin, sapi A, B, C, D itu jumlah 15 tambah 17 tambah 13 tambah 16 tambah 15 sama dengan 76 liter yang di hari Senin. Nah, jumlah susu di hari Selasa itu 17 tambah 19 tambah 14 tambah 12 tambah 13 sama dengan 75 liter. Dan di hari Rabunya sama dengan 16 tambah 16 tambah 17 tambah 19 tambah 12 sama dengan 80 liter. Nah, terdapat 2 sapi yang sakit, maka 80 dikurang 16 dikurang 12 sama dengan 52 liter. Nah, pada hari Kamis yaitu ada 13 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 18 sama dengan 78 liter. Karena terdapat 2 sapi yang sakit, maka 78 dikurang 15 dikurang 13 sama dengan 50 liter. Kebutuhan distribusinya itu adalah 50 liter setiap hari, maka Senin itu 76 kurang 50 sama dengan 26 liter. Selasa itu ada 75 dikurang 50 sama dengan 25 liter sisanya. Dan hari Rabu 52 dikurang 50 liter sama dengan 2 liter sisanya. Dan hari Kamis itu 50 kurang 50 berarti tidak tersisa atau 0 liter. Maka jumlah susu itu selalu mencukupi distribusi setiap harinya. Dilanjut sama Niwi. Oke, kelompok 1 gimana jawabannya? Sama enggak? Sama Ibu. Oke, good, lanjut. Jadi yang selanjutnya ini akan mencari rasio sapi produksi tertinggi dan sapi produksi terendah di setiap hari. Yang pertama itu di hari Senin ada sapi B berbanding dengan sapi E yaitu 17 berbanding 13. Selasa sapi B berbanding dengan sapi E itu 9 berbanding 12. Hari Rabu ada sapi B berbanding dengan sapi E ada 19 berbanding 12. Habis ada sapi A berbanding dengan sapi E ada sama dengan 18 berbanding 13. Untuk menentukan sapi yang menjadi prioritas, kapan harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu sapi yang rasio kontribusinya tidak pernah berada di posisi tertinggi. Sapi yang pernah menduduki posisi tertinggi adalah sapi B 2 kali, sapi D 1 kali, dan sapi A 1 kali. Sapi yang tidak pernah berada di posisi tertinggi adalah sapi C dan sapi E. Kriteria kedua, paling sering terendah. Sapi yang paling sering berada di posisi terendah adalah sapi E. Maka sapi yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah sapi E. Oke, lanjut. Soal 2, diketahui itu komposisi campuran itu sebenarnya 20% gula dan 80%-nya coklat. Berat coklat batang itu 150 gram. Tanya perbandingan, yang ditanya perbandingan banyak coklat murni terhadap banyak gula jika berat coklat batang adalah 150 gram. Nah, banyak masing-masing bahan itu banyak coklatnya 80% dikali dengan 150 itu dia 120 gram. Terus kalau banyak gula 20% dikali 150 sama dengan 30 gram. Perbandingan atau rasio banyak coklat murni dengan gula adalah 120 berbanding 30. Bentuk sederhananya yaitu 120 dibagi 30 dibagi 30 per 30 itu sama dengan 4 berbanding 1. Selain itu, selisih dari kandungan coklat murni dan kandungan gula adalah 80% dikurang 20% itu hasilnya 60%. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan di bagian ayo pikir berdasarkan soal sebelumnya. Seorang siswa mengatakan bahwa selisih antara kandungan coklat murni dan kandungan gula lalu 60%. Berapapun berat coklat batangnya. Apa pendapat kalian mengenai kesimpulan siswa tersebut? Pendapat kami adalah kesimpulan siswa bahwa selisih antara kandungan coklat murni dan kandungan gula selalu 60% berupa berapapun berat coklat batang adalah benar. Meskipun berat total coklat berubah, bagian-bagiannya tetap mengikuti perbandingan yang sama. Karena perbandingan tidak berubah, maka persentasenya juga tidak berubah. Oke, sama nggak kelompok 1? Jawabannya Sama Ibu. Sama. Enggak ya? tapi agak Ada beda. Oke, apa? Lanjut. Berdasarkan Jawabannya. jadi selisih kandungan pada masing-masing merek A yaitu selisih sama dengan coklat murni dikurang dengan gula.
coklat murni itu 75% dan gula 25%, maka 75 ditambah 25% sama dengan 50%. Bandingkan hasil selisih kedua merek A memiliki selisih 50% dan merek B memiliki selisih 20%. Merek dengan komposisi paling berbeda. Selisih terbesar menunjukkan perbedaan komposisi paling mencolok karena 50% lebih dari 20%. Maka merek A memiliki komposisi yang lebih berbeda antara coklat murni dan gula. Sehingga Sari menyimpulkan bahwa merek A lebih dominan coklat dan memiliki perbedaan kandungan paling besar. Oke. Habis? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Oke, jadi dari FKPD yang sudah dipelajari tadi, kita tahu bahwa rasio itu merupakan perbandingan dua besaran berupa ukuran atau jumlah suatu benda secara perkalian. Nah, berbeda dengan selisih. Kalau selisih itu selalu menyatakan perbandingan terhadap suatu penjumlahan. Tuh. Kalau rasio itu dinotasikan dengan tanda kedua yang menyatakan operasi perbandingan bukan operasi pembagian. Kalau bagian bentuknya gimana Bu? Dinotasikan kayak gimana? Pakai yang seperti itu. Ya kan? Oke. Nah, berdasarkan tadi di awal motivasi pembelajaran tadi kan kita udah tahu bahwa susu yang gelas yang berisi susu itu lebih sedikit dibandingkan gelas yang berisi coklat. Maka gelas yang berisi susu itu kurang dari gelas yang berisi coklat. Terlihat bahwa gelas berisi coklat itu lebih banyak 3 gelas daripada gelas berisi susu. Maka selisihnya yaitu gelas berisi coklat dikurang gelas berisi susu sama dengan 6 dikurang 3 hasilnya 3. Artinya selisih antara gelas berisi susu dan gelas berisi coklat itu sebanyak 3 gelas. Berbeda dengan rasio. Kalau rasio itu gelas berisi coklat itu banyaknya 2 kali lebih banyak dari gelas berisi susu. Maka rasionya itu gelas berisi susu berbanding dengan gelas berisi coklat. Gelas yang berisi susu tadi 3. Terus gelas yang berisi coklat itu 6. Berarti sama-sama dibagi 3 hasilnya 1 banding dengan 2. Artinya rasio antara gelas berisi susu dan gelas berisi coklat itu adalah 1 banding 2. Oke, paham ya? Ibu. Ini ada kerjaan rumah, ada PR, boleh dicatat, nanti dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Sudah dikerjakan, sudah selesai, nanti dikumpulkan minggu depan. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai faktor skala dan rasio.